Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah rekomendasi HP 1-5 jutaan terbaik di bulan Oktober. Ya, bulan ini tuh saya dibikin capek banget sama beberapa HP yang baterainya tuh makin badak. Ya, gimana nggak capek? Beberapa HP di range harga segini tuh sekarang daya tahan baterainya udah makin nggak ngotak ya. Kayak sekali ngecas, dia bahkan bisa tahan sampai 2 hari. Dan ini tuh bukan mitos gitu. Apalagi kalau ditanemin sama mesin yang juga ikut pengiritan. Ya, bulan ini dan seterusnya kita bakal jadiin baterai 7000 mAh ini sebagai standar baru baterai badak di sebuah HP. Dan memang sekarang udah makin banyak yang pakai ya, dari yang bodinya segede gaban sampai yang tongkrongannya itu bisa dibikin benar-benar ringkas di genggaman. Dan baterai 7000 mAh itu memang benar-benar kepake ya, apalagi ngelihat aktivitas kita yang udah makin boros daya juga. Kayak kita sering belanja di live, terus nonton maraton streaming, bahkan dipakai mabar berjam-jam. Oke, sebelum mulai rekomendasinya, seperti biasa, di sini saya punya beberapa disclaimer yang perlu dipahami dulu. Buat ngasih konteks nih, gimana dan kenapa sebuah HP ini bisa masuk daftar rekomendasi saya di bulan ini. Ya, langsung aja kita masuk ke rekomendasi HP 1 jutaan terbaik. Di sini saya punya 3 nominasi. Yang pertama ada Moto G06 Power ya, di harga 1,5 juta. Ya, ini HP 1 jutaan yang punya baterai terbadak ya, 7000 mAh. Tapi nggak cuma baterai badak doang yang dijual di HP ini, tapi desainnya juga cakep ya. Dia udah pakai vegan leather kayak di Moto G45 dan speakernya juga udah di boost pakai Dolby Atmos. Yang kedua ada Poco C85 di harga 1,5 jutaan juga. Nah, ini bisa dibilang versi subsidinya Redmi 15C ya, dengan desain yang masih tetap cakep dan juga kalem, dan masih punya baterai jumbo 6000 mAh yang ditanemin sama charger saset di 33 watt. Ini HP juga jadi sobat maraton streaming ya, karena layarnya tuh super duper lega di 6,9 inci. Yang ketiga ada Samsung Galaxy A07 di harga 1,9 jutaan. Ya, tumben-tumbenan nih, Samsung bikin HP 1 jutaan yang performanya tuh nggak ngebadut sama sekali. Karena ini HP tuh udah diotakin Helio G99 plus ditanemin memori juga kencang yang udah pakai UFS. Dipakai buat jangka panjang juga masih enak banget ya, karena ini HP bakal dapat update itu sampai 6 tahun ya. Jadi saran saya mending ambil yang varian paling tinggi sekalian ya, yang 6/128. Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau emang ngincer performa yang smooth dan ngacir sih, Samsung A07 ini memang lebih menarik ya dari 2 HP yang lainnya. Apalagi dia ditanemin sama software One UI yang benar-benar versi yang full gitu ya, bukan One UI Core, dan jamin update-nya juga super duper panjang. Tapi kalau emang ngincer daya tahan baterai sampai 2 hari sih, mending Moto G06 Power sih. Oke, lanjut untuk harga 2 jutaan, di sini saya punya 4 nominasi. Yang pertama ada Redmi 15 di harga 2,1 juta. Ya, satu lagi HP yang punya baterai super duper badak di 7000 mAh dan makin badak lagi karena mesinnya juga tipikal pengiritan. Dia pakai Snapdragon lawas yaitu Snapdragon 685. Sebenarnya kalau pengen ngincar lebih murah lagi ada versi subsidinya ya, si Poco M7. Itu speknya sama persis ya, plug ketiplek. Cuma ya karena Poco dia cuma dijual online doang. Yang kedua ada Moto G45 5G di harga 2,2 jutaan. Sebenarnya ini HP sempat masuk di range harga 1 jutaan ya, sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah ya. Waktu itu di harga 1,8, 1,9 dan otomatis langsung saya jadiin HP 1 jutaan terbaik ya di bulan tersebut gitu. Tapi sekarang udah balik normal lagi harganya, tapi tetap menarik sih ya di harga segini kita udah dapat HP yang 5G ready dengan mesin yang juga nggak ampas-ampas banget ya. Dia pakai Snapdragon 6 Gen 3, terus performa kamera videonya stabil ya, dan softwarenya juga super duper bersih. Yang ketiga ada Tecno Camon 40 di harga 2,5 jutaan. Ya, buat yang ngincer HP 2 jutaan dengan formasi kamera full frame, ya jelas ada di HP ini. Karena dia nggak cuma nyediain kamera utama dan kamera gabut lainnya ya, tapi di sini juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan nggak cuma kamera doang ya, yang menarik di HP ini tentu ada fitur AI yang seabrek ya, dimana kita nggak cuma bisa pakai AI buat object eraser doang, tapi untuk fungsi AI lainnya yang lebih kompleks. Yang keempat ada Infinix Hot 60 Pro Plus di harga 2,6 jutaan. Satu-satunya yang bikin HP ini cukup menarik ya dari segi ketipisannya ya. Bahkan dia bisa mecahin rekor sebagai HP dengan 3D curve tertipis di dunia ya. Ini ketipisannya sekitar 5,95 mm. Tapi dengan ketipisan ini kita masih dapetin baterai yang juga awet ya, 5200 mAh dengan charger yang super duper ngebut di 90 watt. Nah, dari 4 pilihan tadi, satu-satunya HP yang udah 5G ready memang di Moto G45 ya. Dan ini juga jadi salah satu pertimbangan kenapa saya milih Moto G45 ini sebagai HP 2 jutaan terbaik untuk saat ini. Tapi ya kalau ngincer formasi kamera full team dan punya fitur AI yang seabrek, Tecno Camon 40 juga layak sih dipertimbangin. Di harga 3 jutaan, di sini saya punya 4 pilihan. Dan yang menarik ya, 4 pilihan ini tuh
harganya mirip-mirip di 3,6 jutaan. Yang pertama ada Poco X7. Ini harga 3 jutaan udah dapat mesin yang cukup kenceng ya, Dimensity 7300 dan udah bisa diajak nyebur ke dalam air karena udah punya IP68 rating. Nah, sebenarnya kalau pengen ngincer kamera yang lebih proper ya, sebenarnya ada Tecno Camon 40 Pro juga ya, yang harganya udah turun tipis-tipis ke 3,6 jutaan. Ini mesinnya sama kayak Poco X7, terus kameranya tuh lebih proper ya, karena dulu udah pakai sensor Sony dan saya udah ngeliat ya hasil fotonya memang lebih matang sih. Cuma kalau ngomongin soal software ya, ini ya agak debatable ya. Di satu sisi saya lebih suka HyperOS sebenarnya, karena lebih punya roadmap yang lebih jangka panjang ya. Apalagi next bakal ada HyperOS 3 yang katanya bakal ngasih banyak fitur-fitur dan tampilan yang lebih fresh gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya, software ya Tecno ini juga nggak kalah menarik ya. Karena di harga yang lebih murah pun dia udah ngasih AI yang seabrek gitu ya. Nggak cuma sekedar buat ngedit foto, tapi untuk produktivitas juga lengkap banget. Yang ketiga ada iQOO Z10 yang harganya juga sama-sama di 3,6 jutaan. Dan di harga segini kita bisa dapetin baterai yang lebih banyak lagi ya, di 7300 mAh plus charger fast charge di 90 watt. Dan pas ngeliat berita kemarin tuh kayaknya si iQOO ini bakal ngegantiin Z10 dengan model yang lebih baru lagi ya. Konon namanya Z10R. Dia performanya chipsetnya sih lebih oke ya, ngegantiin si Snapdragon 7 X Gen 3 ini dengan chipset MediaTek Dimensity 7360. Ini bisa dibilang chipset yang cukup baru sih. Cuma yang bikin saya agak ketar-ketir sih, kok kapasitas baterainya malah turun ya. Jadi dia nggak pakai 7300 mAh, tapi malah downgrade ke 6500 mAh. Dan yang keempat ada Samsung Galaxy A26 5G yang harganya juga udah turun di 3,6 jutaan. Ya ini HP jadi makin menarik ya, apalagi setelah Samsung ngeluarin A17 5G tapi kayak agak nanggung gitu ya dari segi fitur dan performa. Dan bikin A26 5G yang masih ada di pasaran ini tuh malah lebih menarik buat dibeli gitu. Apalagi dia masih pakai Exynos 1380 ya, yang performa juga masih kenceng. Terus formasi kamera full tim khas Samsung yang emang enak banget ya buat foto, video, udah sama-sama mateng warnanya. Tapi yang paling menarik tentu orang-orang yang pengen nyicip One UI di harga 3 jutaan ya ada di HP ini. Oh yang ngingetin juga nih, di akhir Oktober ini Realme juga bakal ngeluarin Realme 15T. Yang mana dia punya bodi tipis, baterai badak 7000 mAh dan ditanemin chipset Dimensity 6400. Nah, kalau harganya sama persis kayak Realme 14T tahun lalu, ya konon dia bakal main di 3 jutaan juga. Tapi ya udahlah ya, kita tungguin aja akhir bulan nanti dan mungkin bakal saya masukin rekomendasi di bulan berikutnya. Dan dari 4 pilihan tadi, saya paling suka sama Tecno Camon 40 Pro. Ini HP tuh serba mateng ya, nggak cuma menang chipset doang, tapi ya lainnya tuh juga seimbang gitu ya, kayak kamera, fitur AI, baterai, charger. Ini tuh bisa dibilang HP 3 jutaan yang paling all rounder banget. Tapi kalau emang ngincer HP kedua ya dan punya baterai yang super duper awet ya iQOO Z10 juga lebih menarik sih. Oke lanjut, untuk harga 4 jutaan, di sini saya punya beberapa pilihan ya. Salah satunya HP yang turun harganya tuh udah lumayan. Yang pertama ada Moto H60 Fusion ya, dari yang harganya 5 jutaan, sekarang kita bisa nemuin di pasaran dengan harga 4,3 jutaan aja. Ini pilihan yang cukup aman ya, buat yang nyari HP 4 jutaan dengan desain dan kamera yang rasa flagship. Dia udah pakai layar lengkung yang beneran lengkung dan kameranya juga, warnanya tuh mateng banget. Naik dikit lagi di 4,5 jutaan kita juga bisa dapetin Infinix GT30 Pro dengan varian memori yang paling tinggi di 512 GB. Ini bisa dibilang HP yang gaming ya di harga 4 jutaan ya, karena dia nggak cuma dikasih mesin yang super duper kenceng pakai Dimensity 8350 tapi juga punya bodi yang beneran rasa gaming banget. Dia udah pakai tombol L1 dan R1 dan juga punya lampu RGB yang bikin aura gaming itu makin kerasa. Yang ketiga ada pendatang baru nih, Realme 15 5G. Harga normalnya sih 4.999 ya, tapi kalau kita ngecek di lapak-lapak online, ini HP itu udah mulai banyak dijual di harga 4,6 jutaan aja. Ya, di harga segini kita bisa dapetin HP dengan bodi yang tipis, tapi baterainya tuh super duper jumbo di 7000 mAh. Dan chargernya juga nggak kalah satset ya, udah pakai 80 watt. Dan yang keempat, ini agak mepet ya, ke 5 juta ya, tepatnya 4,8 jutaan, kita juga bisa dapetin Poco X7 Pro. Ini bisa dibilang all-roundernya HP 4 jutaan. Dia punya performa kenceng Dimensity 8400 Ultra yang ditanemin sama memori setengah tera. Dan dia nggak cuma ngincer performa gaming doang ya, baterainya juga super duper badak di 6000 mAh. Nah, dari 4 pilihan tadi, kalau emang ngincer performa kenceng dan memori yang lega, susah sih buat gak ngelirik Poco X7 Pro.
Di HP ini tuh ada semuanya. Tapi sebenarnya kalau pengen spesifik ya, ngincer desain dan kamera yang rasa flagship banget, Moto H60 Fusion yang harganya udah turun di 4 jutaan juga nggak kalah menarik. Dan terakhir untuk harga 5 jutaan, ini pemainnya nggak banyak berubah ya dari bulan lalu. Yang pertama ada iQOO Neo 10 di harga 5,4 jutaan. Ya, ini buat yang ngincer HP 5 jutaan dengan Antutu 2 juta. Ada di HP ini ya, karena ini HP udah pakai Snapdragon 8S Gen 4 yang super duper ngebut. Udah gitu dia juga ditanamin baterai yang badak ya, 7000 mAh plus charger yang juga ngebut banget di 120 watt. Cuma ya untuk harga 5,4 jutaan kita dapetin varian memori yang paling kecil di 8/256 GB. Yang kedua ada Samsung A56 di harga 5,7 jutaan. Di harga segini kita bisa dapetin A56 yang punya varian memori paling tinggi di 12/256 GB. Dan saya emang nyaranin varian paling tinggi ini sih karena ya update-nya tuh juga panjang Pak, 6 tahun. Jadi ya cari yang speknya juga cukup future proof. Apalagi kalau ngecek software update ya bulan ini Samsung A56 juga kebagian One UI 8 yang basisnya udah Android 16. Dan yang ketiga ada Poco F7 ya di harga yang agak mepet sih ke 6 juta ya. Tepatnya di 5,9 jutaan. Di harga segini kita bisa dapetin HP dengan spek yang mirip banget sama iQOO Neo 10. Cuma dengan varian memori yang lebih lega lagi di 12/512 GB. Dan jangan lupain juga ya, si Poco F7 ini juga masih punya bodi yang super duper ganteng ya, karena dia udah pakai bodi kaca plus frame metal yang benar-benar solid. Nah, dari 3 pilihan tadi, sebenarnya kalau ngincar performa monster dan storage sampai setengah tera, ya nggak ada pilihan lain nih sih yang lebih bagus dari Poco F7 di harga 5 jutaan ya. Tapi ya perlu diketahuin HP ini tuh gampang demam ya kalau kita pakai buat main game yang lumayan berat dan lamaan ya memang angetnya tuh lumayan berasa. Jadi kalau emang ngincer versi yang lebih adem lagi sih better ke iQOO Neo 10 aja. Cuma ya varian memori dengan harga segini memang lebih kecil sih. Oke, segitu aja dulu rekomendasi HP 1-5 jutaan terbaik di bulan Oktober. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan harga-harga dari HP yang saya sebutin tadi ya, untuk linknya udah saya taruh di bawah atau di kolom deskripsi video ini. Ya, sekali lagi HP-HP yang saya sebut di sini adalah preferensi dari saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP-HP yang belum kesebut atau menurut kalian tuh lebih oke, lebih bagus, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.